Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Patimura, program studi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nona Dea Sari dengan NIM 202392033. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah audit laporan keuangan. Dan jangan lupa teman-teman semua nonton video saya sampai akhir ya. Baik, langkah-langkah laporan audit keuangan itu terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu kita akan masuk pada fase yang pertama itu perencanaan audit. Jadi dalam perencanaan audit ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu penerimaan klien. Dalam penerimaan klien ini ada menilai kelayakan klien dan lingkungan audit. Yang kedua yaitu memahami bisnis. Dalam memahami bisnis ini ada pengendalian industri, operasional, dan lingkungan pengendalian internal klien. Yang ketiga yaitu menilai risiko, mengidentifikasi area berisiko tinggi yang memerlukan perhatian lebih. Keempat yaitu merancang strategi. Dalam merancang strategi itu menggabungkan rencana audit yang detail dan alokasi sumber daya. Yang berikut kita akan masuk pada fase kedua yaitu pelaksanaan audit. Pada fase ini, tim audit mengumpulkan bukti audit yang memerlukan untuk mendukung opini mereka. Perlu teman-teman semua ketahui, pada pelaksanaan audit terdapat 3 poin, yaitu yang pertama pengujian pengendalian, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal. Dan yang kedua, analisis prosedural. Yang kedua yaitu analisis prosedural, yang dimana menganalisis tren dan rasio keuangan untuk mengidentifikasi anomal. Yang ketiga yaitu pengujian substansif, yang dimana memverifikasi saldo akun dan transaksi secara langsung. Pada fase teknik pengumpulan bukti yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada inspeksi dokumen, di mana memberikan catatan dan dokumen untuk keaslian dan kelengkapan. Yang kedua yaitu konfirmasi eksternal, yang dimana memperoleh konfirmasi dari pihak ketiga atau pihak bank, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga yaitu wawancara, di mana berbicara dengan manajemen dan karyawan untuk mendapatkan informasi. Yang keempat yaitu memperhitungkan ulang, memverifikasi akurasi perhitungan matematis. Dan yang berikut kita akan masuk pada fase yang ketiga yaitu tentang pelaporan audit. Yang pertama perlu teman-teman ketahui yaitu evaluasi temuan, di mana menganalisis semua bukti yang terkumpul untuk membentuk opini. Yang kedua yaitu merumuskan opini, di mana menentukan jenis opini audit atau wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau tidak menyatakan opini. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan, di mana menulis laporan audit yang jelas dan ringkas. Masuk pada jenis opini audit yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar. Yang kedua yaitu tidak menyatakan opini atau auditor tidak dapat membentuk opini karena kurangnya bukti. Yang ketiga yaitu wajar dengan pengecualian, yang dimana ada penyimpangan material tetapi tidak pervasif. Wajar. Yang keempat yaitu tidak wajar, yang dimana pelaporan keuangan mengandung salah saji material dan pervasif. Yang berikut pun tantangan dalam audit. Yang pertama yaitu kompleksitas data atau volume data yang benar dan sistem yang rumit. Berikutnya tekanan waktu, yang dimana batasan waktu yang ketat untuk menyelesaikan audit. Yang berikut dilema etika, di mana mengapa independensi dan objektivitas. Yang berikut perubahan teknologi, yang dimana mengikuti perkembangan teknologi dan dampak pada akuntansi. Berikut masuk pada manfaat audit efektif, yang dimana peningkatan efisiensi operasional
meliputi mengidentifikasi kelemahan dalam proses bisnis dan pengembalian keputusan lebih baik, memberikan informasi yang andal untuk keputusan strategi. Yang berikut yaitu perlindungan aset, di mana membantu mencegah kerugian dan penyelewangan aset. Yang terakhir, kita akan masuk pada kesimpulan, di mana audit laporan keuangan adalah proses penting yang memastikan transparansi dan akuntabilitas finansial. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang detail, dan pelaporan yang jujur. Audit membantu membangun kepercayaan dan mendukung keberlanjutan bisnis. Semoga teman-teman bisa mengerti materi yang saya jelaskan tadi. Terima kasih.